Shalom saudaraku, kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk dengan doa pembukaan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kita, kehadirannya hadir dalam kehidupan kita. Kita mau sembah Dia pada saat ini. Bila Roh Kudus hadir mengurapi dan memberkati kita, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia pada saat ini. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama kita kembali angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
telah tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami telah muliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi untuk meninggikan memuliakan nama-Mu. Urapi kami dengan sukacita, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga sukacita dari surga melimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap meninggikan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak selamat tanganmu Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Kita tetap bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Karena pagi hari ini kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dan kita mau bergirang-girang untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama berikan tangan yang meriah bagi Tuhan. Sukacita yang melimpah bagi Tuhan. Kita akan puji yang memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka suara dan memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harapannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka suara dan sukacita yang penuh. Haleluya. Mari sama-sama kita puji dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Hanya Tuhan ini hanya Tuhan. Bersuka sebagai kita mau tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang hidup. Kita angkat pujian bagi kemuliaan baginya. Sebab berjalan bersama Tuhan ada kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian dengan sukacita yang penuh sukacita. Jalan bersama Kau
dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Kau alasanku ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk memuliakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya, sebab Dia memberkati kita. Kita tinggikan Dia dengan pujian yang kembali. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan sedia bagiku. Kau alasanku ibadah segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku memuliakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk memuliakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna Tuhan bagiku. Haleluya. Serahkan, sekali serahkan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi tepuk tangannya dulu. Haleluya. Serahkan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan pada saat ini. Kita tinggikan, kita agungkan namanya yang kudus. Dan sebentar kita akan mendengarkan sabdanya. Biarlah urapan Tuhan memenuhi hidup kita. Sebab jalan yang terselami dalam hidup, kasih setianya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan hidup kita untuk diurapi firman. Haleluya. Kita berpujian jalan tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Terduga kasih-Mu herangnya besar bagiku. Hatiku hari hapus tahu yang ada dalam hidupku. Menyertamu sempurna, rencana mendapat
persembahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan yang mengizinkan kami berkumpul di tempat ini sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Walaupun Medan dalam kondisi PPKM, tapi kami tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan sukacita untuk kami memuji Tuhan, untuk kami mempermuliakan nama Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan hadir di setiap ruangan ketika umat-umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, ketika hati kami diarahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau yang hadir di dalam setiap rumah, melawat kami sekarang, menjamah kami dan mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, urapilah hamba-Mu dan tolong kami semuanya sedang mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Hati kami dijamah oleh Tuhan sehingga firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami. Kami boleh melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berdoa, dan kami akan dengarkan sabda Tuhan. Dan semua kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh menyelenggarakan ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sekalipun dalam ibadah yang sangat sederhana di rumah masing-masing karena PPKM darurat yang diselenggarakan di Kota Medan. Tapi kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita mau tetap setia, kita mau tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya bagi kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-34. Minggu lalu kita di Kejadian pasal 33, hadirat Allah di Betel, apa yang didapat oleh Yakub ketika dia ada di Betel. Dan hari ini kita di pasal 34. Seluruh kisah di pasal 34 ini mengisahkan malapetaka yang menimpa satu-satunya anak perempuan Yakub. Jadi selain ada 12 anak laki-laki yang dimiliki oleh Yakub, didapat Yakub, dia ternyata juga memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Dina. Dan pasal 34 ini menceritakan bagaimana anak perempuan dari Yakub ini mengalami satu musibah, satu malapetaka yang membuat seluruh keluarga mereka malu. Dan juga diceritakan, dikisahkan bagaimana kemudian saudara-saudara dari Dina melakukan pembalasan dendam atas apa yang dilakukan oleh seorang pria bernama Sikem kepada adik perempuan mereka yang bernama Dina tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat dalam pasal ini membawa saya kemudian untuk menyampaikan sebuah topik. Ya, jadi berangkat dari saya buka dan saya membaca pasal 34, sehingga penyampaian hari ini bukan hanya dari pasal 34, namun pasal 34 ini membawa saya untuk menyampaikan satu topik, yaitu orang-orang yang kehilangan berkat. Itu juga sekaligus menjadi judul hari ini, orang-orang yang kehilangan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam sejarah kepatriarkan leluhur bangsa Israel, ya, yang saya sebut leluhur itu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, dalam sejarah mereka ini ternyata terjadi kasus berulang di mana berkat kesulungan dipindahkan Allah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kita akan belajar siapa saja mereka dan apa yang menyebabkan orang-orang ini kemudian kehilangan hak kesulungannya.
Saya mau ingatkan kita kembali kepada tema kita, bahwa tema kita di tahun ini diberkati untuk memberkati. Kita senantiasa berdoa. Saya dari mimbar, dari rumah selalu berdoa untuk Bapak Ibu supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja jangan sampai apa yang sudah Allah janjikan, apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam visi itu kemudian akhirnya kita kehilangan berkat Tuhan. Akhirnya kita tidak dapat mewarisi janji-janji berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita akan belajar dari orang-orang yang akhirnya kehilangan berkat Tuhan. Mereka akhirnya kehilangan berkat kesulungan. Apa yang mereka lakukan sehingga kemudian mereka kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Yang pertama, mari kita baca dulu Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Boleh ikutin pembacaan ini bersama-sama dengan saya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi orang pertama kita tidak asing lagi. Saya sudah ulang-ulangi ini, ya, saya sudah sampaikan ini dalam beberapa kali khotbah. Itu sebabnya di bagian ini saya tidak akan panjang. Orang pertama yang kehilangan berkat Tuhan, kehilangan berkat kesulungan dari hidupnya adalah Esau. Esau dari sisi kelahiran adalah anak sulung. Dia yang lebih dahulu lahir daripada Yakub. Dan sebenarnya berdasarkan fakta kelahiran, bukan berdasarkan janji ya, berdasarkan fakta kelahiran, Esau lah yang seharusnya menjadi pewaris dari berkat-berkat kesulungan. Dialah pemilik kesulungan yang sebenarnya. Tapi mengapa kemudian Esau kehilangan hak kesulungannya? Jadi ini orang pertama ya dalam kepatriarkan leluhur orang Israel kehilangan berkat, yang kehilangan hak kesulungannya. Dan surat Ibrani pasal yang ke-12 menyatakan kepada kita karena Esau punya nafsu yang rendah. Tentu saja nafsu yang rendah yang dimaksud di sini berhubungan dengan dia yang menjual hak kesulungannya. Kita sudah tahu bersama karena seporsi masakan kacang merah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jangan pernah menukar berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, kasih karunia yang daripada Tuhan hanya dengan hal-hal sepele dari dunia ini. Ada banyak orang, tidak sedikit orang ya, tidak sedikit orang yang menukarkan keselamatan dengan makanan, dengan sembako. Bapak Ibu tahu bersama kenapa kami kemarin pergi ke Pulau Nias, karena kita dengar berita ada orang-orang yang menukarkan keselamatannya dengan sembako, dengan makanan, dengan sekarang beras, dengan satu paket sembako. Sangat disayangkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena nafsu yang rendah, hanya karena urusan perut, orang-orang itu akhirnya memilih untuk meninggalkan Yesus, memilih untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, memilih untuk beralih dari Yesus, memilih untuk meninggalkan kesetiaannya dari Tuhan Yesus karena nafsu yang rendah. Memang semenjak pandemi COVID-19 berlangsung bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, hidup tidak mudah. Saya tahu bahwa tidak mudah ya, tidak mudah. Ya, ada yang mungkin penghasilannya berkurang, ya nggak mudah memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita alami kesulitan demi kesulitan, jangan sampai kita menjadi Esau dengan nafsu yang rendah. Jangan sampai karena pergumulan kita, karena tantangan kita, karena masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita jual kesulungan kita jual keselamatan kita jual kasih karunia Tuhan, kita jual janji-janji Tuhan yang sebenarnya lebih dari apapun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hal-hal yang sebenarnya bernilai rendah. Kenapa disebut nafsu yang rendah? Karena Esau menjualnya dengan hal yang bernilai sangat rendah. Kalaupun hari ini kita makan seporsi masakan kacang merah, mungkin kita bisa beli dengan harga Rp20.000, Rp25.000. Banter juga paling Rp30.000. Kalaupun kita makan di hotel, dibanderol paling mahal juga saya kira Rp100.000. Itu udah mahal banget itu. Itu pasti sudah pakai dagingnya, jadi bukan hanya kacang merahnya saja. Ya sudah ada daging babinya mungkin di sana, atau daging sapinya. Mungkin pakai sop buntut atau bagaimana ya. Tapi saya kira nilainya sangat rendah, Rp20.000 sampai Rp100.000. Itu akhirnya membuat Esau menukar hak kesulungannya. Sesuatu yang sangat berarti di zaman itu, di masa itu, hak kesulungan sangat berarti. Keselamatan kita sangat berarti. Itu sudah dibayar dengan harga yang mahal, sudah dibayar dengan darah Kristus yang tak ternilai harganya. Jangan karena gaji 500.000, gaji 1 juta kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena pekerjaan kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena penghasilan sedikit kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena sembako sedikit kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Di bagian ini saya tidak panjang, sebab ini kita sudah dengar beberapa kali. Orang yang kedua yang kemudian kehilangan hak kesulungan dan kesulungannya itu dipindahkan kepada orang lain adalah anak sulung dari Yakub yang bernama Ruben. Mari kita baca dulu kisahnya di dalam Kejadian pasal 35. Nanti pada akhirnya kita akan sampai ke Kejadian pasal 34 yang menginspirasi saya tadi untuk menyampaikan judul ini. Ya, tapi kita ke orang yang kedua dulu, Kejadian pasal yang ke-35. Mari buka Alkitabnya, Kejadian 35 ayat yang ke-22. Saya bacakan buat kita semua. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben ini anak sulung, ya, anak sulung dari Yakub. Terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Jadi kan kita tahu bersama Yakub punya 4 istri, Lea dan Rahel. Lea punya gundik yang namanya Zilpa, sementara Rahel punya gundik yang namanya Bilha. Jadi Bilha ini adalah gundik dari Rahel, adiknya Lea. Dan dengan Bilha inilah yang sebenarnya juga sudah menjadi istri dari Yakub. Dengan Bilha inilah kemudian Ruben tidur, ya. Dan apa yang terjadi akibat dari tindakan Ruben di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-22 ini? Mari kita lompat sekarang ke pasal yang ke-49. Ini adalah masa saat-saat di mana Yakub merasa bahwa dia tidak lama lagi di dalam dunia, dia akan meninggal. Lalu kemudian dia memanggil anak-anaknya untuk memberkati anak-anaknya. Tapi apa perkataan Yakub untuk Ruben? Kita akan baca Kejadian 49. Saya baca buat kita ayat pertama sampai ayat keempat. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi di bawah tuntunan Roh Allah, di bawah pimpinan Roh Kudus dan oleh iman, kemudian Yakub menubuatkan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya di kemudian hari. "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, yang anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Lalu apa yang dikatakan oleh
oleh Yakub. Yang pertama tentu saja nubuatnya untuk Ruben. Apa yang dikatakan kepada Ruben? Ruben, ayat yang ketiga, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Jelas sekali bahwa di dalam prolog dari nubuatnya kepada Ruben, Israel, Yakub mau mengatakan bahwa Ruben memang anak sulung. Dia berkata, engkaulah kekuatanku, engkau kebanggaanku, engkau kegagahanku, engkau keluhuranku, yang terutama dalam kesanggupan, sebab engkaulah anak sulungku. Tapi apa yang terjadi? Apa yang selanjutnya dikatakan oleh Israel, oleh Yakub kepada Ruben? Ayat yang keempat, engkau yang membuang sebagai air. Kalau saya boleh tambahkan kata tetapi, gitu ya, walaupun di teks ini nggak ada kata tetapi. Tetapi tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia, yang dimaksud dia di sini Ruben. Ruben, engkau telah menaiki petiduranku. Apa yang dimaksud oleh Yakub sebagai engkau tidak lagi yang terutama? Nah, perkataan dari Yakub ini kemudian diperjelas dalam kitab sejarah orang Israel di dalam 1 Tawari. Mari kita buka 1 Tawari pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Tawari pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Jadi di awal prolog dari penceritaan suku-suku yang di seberang Yordan ini dikatakan Ruben anak sulung, gitu ya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Dalam silsilah orang Israel, Ruben tetap tercatat sebagai anak sulung. Tapi di hadapan Allah, firman-Nya berkata, dia bukan lagi anak sulung. Dia tidak lagi mewarisi hak kesulungan, sebab hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Jadi ketika Yakub berkata, engkau bukan lagi yang terutama anakku, walaupun engkaulah permulaan kekuatanku, engkaulah kegagahanku, engkaulah kebanggaanku, tapi engkau tidak lagi yang terutama. Apa maksud Yakub dari mata engkau tidak lagi yang terutama? Maksudnya adalah hak kesulungan sudah dipindahkan oleh Allah dari Ruben kepada keturunan Yusuf. Ayat 2, memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Yusuf anak dari Rahel, sementara Ruben anak dari Lea, istri pertama. Dia anak pertama, anak dari istri yang pertama, tapi dia kehilangan hak sulung, diberikan kepada Yusuf, seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, seorang yang hidupnya takut akan Allah. Kenapa? Karena moralitas yang rendah. Kalau Esau kehilangan berkat Allah, Esau kehilangan kesulungan karena nafsu yang rendah, maka Ruben kehilangan kesulungannya, kehilangan berkat Allah yang seharusnya menjadi bagiannya karena moralitas yang rendah. Bayangkan seorang anak, ya, pada masa itu poligami bukan berarti Allah merestui poligami, ya, tapi memang belum ada ketetapan yang
eksplisit tentang poligami, walaupun tentu saja kita belajar dari seluruh kisah kepatriark Israel bahwa tindakan poligami itu pasti merusak rumah tangga, pasti menghasilkan dampak yang buruk. Dan ini termasuk kasus Ruben ini juga akibat dari poligami. Tapi dari sudut pandang Rubennya sendiri, Ruben seorang anak sulung, tapi dia memiliki moralitas yang rendah. Dia sampai berani meniduri, melakukan hubungan seksual dengan istri ayahnya. Bukan saja saat ini dan di masa kini, apa yang dilakukan Ruben pada masa itu juga termasuk tindakan bejat seksual. Itu sebabnya sebenarnya Yakub sangat marah ketika dia tahu itu. Yakub sangat tidak senang ketika dia tahu itu. Saya kira bukan hanya Yakub yang sangat marah, Allah juga sangat marah kepada Ruben. Ruben bukan hanya tidak lagi menunjukkan hormatnya kepada ayahnya, bahkan dia melakukan pelanggaran terhadap petiduran ayahnya. Dia meniduri istri ayahnya, dia melakukan moralitas. Dia memiliki moralitas yang sangat rendah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi juga untuk kita yang sudah berkeluarga. Bukan hanya untuk kita yang sudah berkeluarga, tapi untuk anak-anak yang masih muda, pemuda remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Janganlah kita menjadi sidang jemaat Tuhan yang hidup dalam moralitas yang rendah. Seperti Ruben, saya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Kenapa bisa terjadi buffet? Ya, kenapa bisa terjadi perselingkuhan antara Bilha dengan Ruben? Apakah mau sama mau, suka sama suka, atau dari sisi ada pemaksaan dari Ruben kepada Bilha? Tidak diceritakan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Tapi yang jelas ini bisa terjadi karena Ruben memiliki moralitas yang rendah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan. Dipercayakan untuk mengembalakan jemaat yang ribuan, bahkan puluhan ribu. Tapi di antara yang banyak itu, yang dipakai oleh Tuhan, ada juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena persoalan seksual, karena tidak menjaga hati, tidak menjaga diri, tidak menjaga mata, tidak menjaga pernikahan dengan baik. Akhirnya pendeta itu jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam dosa seksual. Ya, ada yang jatuh dengan pengerjanya, ada yang jatuh dengan jemaah, ada yang jatuh dengan anak jemaah, ada yang jatuh dengan sekretarisnya, ada yang jatuh mungkin dengan pendeta lain. Nah, itu di kalangan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan juga saya kira ada yang begitu. Umat-umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, tapi kalau tidak hidup dalam takut akan Tuhan, akhirnya jatuh dalam dosa seksual karena tidak memagari diri dengan nilai-nilai yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu sekali setiap hari kita serahkan hati kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan bilang anakku sudah 5, anakku sudah 6, aku kan sudah tua. Baik kita yang pria-pria ingat pubertas kita beberapa kali loh, 17 tahun pubertas pertama, 40 tahun pubertas kedua, 60 tahun pubertas ketiga. Makanya ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya. Jangan berkata aku kan sudah puluhan tahun menikah, sudah 25 tahun menikah, sudah 30 tahun menikah. Setiap orang yang tidak ada yang kebal. Itu sebabnya jadilah seperti Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Ya, sebenarnya Yusuf juga punya potensi jatuh, tapi Yusuf membentengi dirinya dengan nilai-nilai yang benar. Dia membiarkan dirinya dikuasai oleh Allah.
Dia tidak mau kehilangan rasa takut kepada Allah, sehingga dia kemudian menolak bujuk rayu dari istri Potifar. Sekalipun inisiatif datang bukan dari Yusuf loh. Istri Potifar yang mengajak Yusuf untuk berselingkuh. Istri Potifar lah yang mengajak Yusuf untuk tidur bersama. Kalau istilah sekarang katanya, mana ada buaya yang menolak bangkit. Tapi syukurlah bahwa Yusuf bukan buaya darat. Ya, sekalipun ada santapan lezat, santapan bergizi yang terhindar gratis begitu saja, tapi Yusuf memilih untuk takut akan Allah dan tidak mau jatuh dalam moralitas yang benar. Itu sebabnya akhirnya berkat itu jatuh kepada keturunan Yusuf. Kalau seandainya tadi Yusuf juga jatuh dalam dosa ini dengan istri Potifar, saya yakin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berkat kesulungan itu tidak akan jatuh kepada Yusuf dan keturunannya. Mungkin akan diberikan Allah kepada orang lain, mungkin kepada Yehuda atau kepada siapa. Yang jelas bukan kepada Yusuf. Kalau seandainya Yusuf juga jatuh dalam hal yang sama. Dan biasanya kalau sudah jatuh dalam perkara yang satu ini, sulit sekali untuk pulih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya jaga hati kita. Nah, suami-suami setiap hari kembangkanlah rasa cinta kepada istri saudara. Ya, jangan simpan kemarahan, jangan simpan dendam kepada istri. Istri juga jangan simpan sakit hati kepada suami. Ya, jagalah hati. Ya, ada lagu dari Sono ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga hati kita. Jangan sampai seperti Ruben yang akhirnya jatuh dalam perkara seksual karena moralitas yang rendah. Penting kita baca firman Tuhan tiap hari, mencari wajah Tuhan setiap hari. Saya sudah terangkan kepada kita semua bahwa menjauhi dosa, hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah tidak bisa dimulai dari jangan ini, jangan itu. Kalau kita targetkan aku akan berhenti melakukan ini, aku akan berhenti melakukan itu, aku tidak akan begini, aku tidak akan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, biasanya gagal. Apa yang membuat kita berhasil untuk hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Allah, hidup menyenangkan Allah adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam perkara yang satu ini, yang sudah menjerumuskan banyak orang, banyak keluarga dalam kehancuran. Perkara seksual sudah menjatuhkan banyak anak muda, banyak pemuda remaja, banyak rumah tangga dalam kehancuran. Jangan sampai berkat yang sudah diperuntukkan Tuhan bagi kita hancur, hilang, dialihkan kepada orang lain karena kita jatuh dalam perkara seksual. Kita harus jaga yang satu ini. Yang ketiga, tadi Esau jatuh karena nafsu yang rendah, Ruben jatuh dan kehilangan berkat karena moralitas yang rendah. Yang ketiga, Simeon dan Lewi. Simeon ini anak kedua, Lewi anak ketiga, Ruben anak pertama. Karena Ruben kehilangan kesulungan secara kelahiran, ya seharusnya yang mewarisi Simeon. Dan urutan berikutnya secara sequence adalah Lewi. Tapi ternyata Simeon dan Lewi juga tidak berhak mewarisi berkat sulung dari Yakub. Kenapa Simeon kemudian tidak berhak? Coba kita baca dulu pasal 49 tadi dari Kejadian. Tadi saya sudah bacakan buat kita sampai ayat keempat. Sekarang saya bacakan ayat yang kelima dan 6 sampai ayat yang ketujuh. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Ini sampai Yakub bukan berkat loh.
Padahal ini kan ceritanya dia sedang mau memberkati, tapi kepada Simeon dan Lewi berkata apa? Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ruben kehilangan berkat. Seharusnya berkat itu jatuh kepada Simeon atau kepada Lewi. Tapi ternyata Simeon dan Lewi bukannya dapat berkat, mereka justru dapat kutuk. Sebelum ayahnya meninggal, Yakub berkata, terkutuklah kemarahan Simeon, terkutuklah keberangan Lewi. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, ini dia yang terjadi adalah yang ada di pasal 34. Nah, cerita yang menginspirasi saya untuk bawa judul hari ini, topik hari ini. Kejadian pasal yang ke-34 ayat 1 sampai 31. Ini panjang sekali ayatnya. Jadi saya tidak akan bacakan semua. Ya, saya akan bacakan yang penting-penting saja supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi. Sehingga kok sampai Yakub bukan memberkati, justru bilang terkutuklah kemarahan kalian berdua, gitu ya. Kejadian 34. Saya baca yang pertama. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Lewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Jadi ceritanya begini, Yakub punya anak laki-laki 12, dan rupanya dia punya seorang anak perempuan, anak tunggal, perempuan satu-satunya yang dilahirkan dari rahim Lea. Dan cerita yang kita sudah baca tadi, Dina anak perempuan satu-satunya Yakub itu kemudian pergi mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Mungkin ini Dina agak lasak nih anaknya. Ya, jadi memang kita harus berdoa. Saya juga punya anak perempuan, ada di antara jemaat-jemaat Tuhan punya anak perempuan. Ya, kita harus jaga anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Anak-anak laki-laki tentu juga harus dijaga supaya jangan terlalu lasak. Ya, ini Dina lasak. Dia mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu, dan ketika dia berkunjung terjadilah malapetaka, terjadilah insiden di mana Dina diperkosa, tentu saja dengan pemaksaan. Ya, Dina diperkosa oleh Sikem. Tapi Sikem ini rupanya memang suka. Dia memang sayang, dia memang cinta kepada Dina. Lalu dia minta kepada Hemor ayahnya. Ayahnya itu raja negeri. Jadi ini anak raja ini, si Sikem ini. Dia minta kepada ayahnya sang raja supaya ayahnya melamarkan Dina untuk dia. Nah, saudara-saudara, Dina anak Yakub yang mendengar soal tersebut kemudian menjadi sangat marah. Sangat marah mereka ketika mereka ketahui kasus itu. Lalu apa yang dilakukan oleh anak-anak Yakub yang sangat marah mendengar peristiwa bahwa saudari mereka diperkosa oleh Sikem? Saya baca sekarang ayat yang ke-11. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istrinya. Ya, secara dia anak raja, bapaknya
adalah seorang raja. Bagi mereka tentu saja harta, uang jujuran, mahar, hal-hal yang seperti itu bukan masalah. Itu sebabnya gampang saja Sikem berkata, silahkan sebutkan berapa harganya, berapa maharnya, katakan saja apapun yang kamu minta akan kupenuhi. Oh, bapakku seorang raja. Tapi anak-anak Yakub yang sudah kadung marah lalu menjawab Sikem dengan tipu muslihat. Ada rencana mereka. Saya baca ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Anak-anak Yakub mengucapkan tipu muslihat. Mereka bilang begini, kami ini orang bersunat, kalian tak bersunat, nggak cocok kita. Satu-satunya cara supaya kalian boleh ambil Dina, supaya Dina boleh jadi istri Sikem, kalian semua satu bangsa, satu kota, harus disunat supaya kita sama, karena kami adalah orang-orang yang bersunat. Tapi karena cintanya Sikem kepada Dina, akhirnya ayat 18, Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Mudah sekali bagi Hemor, karena dia adalah seorang raja, untuk meyakinkan penduduk negeri itu, penduduk kota itu, sehingga akhirnya bukan hanya Hemor dan Sikem, tapi seluruh laki-laki di kota itu memberi diri untuk disunat. Dan namanya disunat pasti kesakitan. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang menderita kesakitan? Ayat yang ke-25, pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu siapa disebut di sini? Simeon dan Lewi. Dua orang inilah yang tadi dikecam oleh Yakub dalam Kejadian pasal ke-49. Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Inilah yang disebut oleh Yakub tadi sebagai kemarahan yang terkutuk. Memang sebenarnya yang buat masalah, yang mencari masalah adalah Sikem. Penyebab utama dari masalah ini adalah Sikem yang memperkosa Dina. Tapi Sikem sendiri sudah menunjukkan niat baiknya untuk mempersunting Dina secara resmi. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Yakub, khususnya yang berdua ini, dengan tipu daya mereka berkata, kalian semua harus disunat, sebab kami adalah bangsa yang bersunat. Demikianlah baru kita bisa menyatu menjadi satu bangsa. Usul itu disetujui, satu kota bersunat, kesakitan mereka. Kenapa kesakitan? Karena bersunatnya udah besar. Lain dengan tradisi Israel. Kalau orang Israel itu kan sesuai dengan perjanjian Abraham, anak yang berumur 8 hari. Dari segi kesehatan, anak yang berumur 8 hari itu di dalam tubuh itu diproduksi protrombin dan vitamin K dalam jumlah yang sangat besar. Dan seumur hidup jumlah protrombin dan vitamin K paling besar itu pada usia 8 hari. Itu sebabnya Allah memerintahkan anak-anak disunat, anak yang berusia 8 hari, supaya tidak terjadi bleeding, tidak terjadi pendarahan.
Tapi orang-orang ini mungkin sudah ada yang usia 40 tahun baru disunat karena itu, ada yang usia 50 tahun, ada usia 30 tahun, ada usia mungkin 25 disunat. Ya tentu saja kesakitan, dan ketika mereka sedang merasakan kesakitan, menderita hari kesakitan, ada hari ketika Simeon ambil pedangnya, Lewi ambil pedangnya, lalu dia parang satu kota. Mereka memarang, mereka berdua memarang satu kota dengan tidak takut-takutnya. Ternyata hal ini menyebabkan mereka kehilangan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin dalam hidup kita pernah mengalami bahwa masalah yang terjadi bukan karena kita. Masalah yang terjadi itu karena orang yang cari gara-gara. Tapi hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati anak muda. Simeon dan Lewi kehilangan berkat karena pengendalian diri yang rendah. Esau kehilangan berkat karena nafsu yang rendah, Ruben karena moralitas yang rendah, dan Simeon dan Lewi karena pengendalian emosi yang rendah. Mereka meluap-luap dalam amarah, lalu melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan, membunuh seluruh orang di kota itu. Dan akhirnya karena emosi yang meledak-ledak, yang tidak terkendali, mereka tidak layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Boleh jadi yang cari masalah adalah orang lain, tapi kalau kita kehilangan kendali atas emosi kita menjadi marah, lalu melakukan kekerasan, hati-hati, kita bisa kehilangan berkat yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan untuk kita. Itu sebabnya Rasul Petrus kan bilang dalam 1 Petrus 3 ayat 7, dia bilang kepada suami, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum pewaris yang lebih lemah. Di dalam 1 Timotius 2:8, Rasul Paulus masih sampaikan hal yang senada seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dia bilang begini, aku mau agar di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kata marah di dalam ayat itu dari kata Yunani orgi, yang berarti kemarahan yang dipendam, yang tidak terkendali, dan terkadang akhirnya mewujud dalam bentuk kekerasan. 1 Petrus 3 ayat 7, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Di akhir kalimat itu dikatakan begini, supaya doamu jangan terhalang. Dan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8, laki-laki yang berdoa hendaklah menadahkan tangan yang suci tanpa marah. Saya takut ada banyak suami akhirnya kehilangan keimamannya di hadapan Allah karena ia melakukan kekerasan terhadap istrinya. Saya berdoa mudah-mudahan di sini gak ada suami-suami yang suka ADRT, melakukan kekerasan kepada istri. Hati-hati, jangan sampai berkat keimaman pada laki-laki itu akhirnya dicabut oleh Allah. Sekarang banyak yang masuk gereja itu perempuan, yang jadi pelayan itu perempuan. Suami nggak tahu apa-apa, nggak bisa dia pakai pelayanan, taunya mukulin istri. Jangan sampai kita pria-pria kehilangan berkat Allah. Dan kalau kita kehilangan berkat, keluarga kita juga bisa kehilangan berkat, karena kita tidak bisa kendalikan emosi, karena kita tidak bisa kendalikan amarah. Emosi adalah satu bagian dari jiwa kita yang diciptakan oleh Allah, diberikan kepada kita. Aneh juga kalau orang gak punya emosi. Ya aneh kalau orang gak punya emosi. Ya semua orang nangis, dia datar aja mukanya. Semua orang ketawa, dia datar aja mukanya. Ya nanti kita hanya mikir ya kan, ini orang linglung atau apa gitu. Emosi Tuhan berikan kepada kita, tapi emosi harus dikendalikan. Emosi harus dikendalikan. Jangan sampai emosi kita meledak
dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang merusak karena kemarahan yang tidak dikendalikan. Makanya tiap hari sekali lagi serahkan hati kita kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan pikiran kita kepada Tuhan, supaya jangan sampai iblis mengambil bagian, iblis mengambil tempat ketika dia berhasil memprovokasi dan membuat emosi kita meledak. Tiga hal saya sudah sampaikan dari 4 tokoh yang kehilangan berkat. Yang pertama Esau karena nafsu yang rendah, Ruben karena moralitas yang rendah, Simeon dan Lewi karena pengendalian emosi yang rendah. 3 orang ini kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Karena singkup pelajaran kita dari Kejadian, saya nggak perluas. Sebenarnya nanti keturunan yang dimaksud tadi keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye juga kehilangan berkat. Kenapa? Karena kesetiaan yang rendah. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan akhirnya kesulungan itu diberikan kepada Yehuda, dan jadilah kesulungan itu menjadi milik Tuhan kita Yesus Kristus, sang singa dari Yehuda, keturunan Yehuda. Nah, cuma saya nggak sampaikan tentang Efraim dan Manasye secara panjang karena tidak bagian dari studi kitab Kejadian. Nah, dari apa yang saya sudah sampaikan ada beberapa pelajaran yang kita ambil, saya sampaikan secara ringkas. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa sumber berkat itu adalah Allah dan bukan orang tua. Maksud saya begini, Bapak yang dikasih Tuhan, berkat orang tua yang takut akan Tuhan belum tentu turun kepada semua anak-anaknya. Allah memberkati Abraham, tapi kalau Ishak tidak takut akan Tuhan, belum tentu Ishak mendapat berkat yang hasil warisan dari orang tuanya Abraham. Esau dan Yakub terbukti salah satu akhirnya nggak dapat berkat. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Dia jual hak kesulungan. Lalu Yakub yang sudah bernasar, berikrar, engkaulah Allahku, engkaulah Tuhanku. Ingat ya, waktu dia di Betel, dia udah nasar. Kalau Tuhan membuat perjalanan berhasil, maka engkau Tuhan akan menjadi Allahku, dan tempat ini di mana aku tidur hari ini akan kudirikan rumah Tuhan di sini. Dan dari segala yang kau berikan, aku persembahkan persepuluh. Allah memberkati Yakub sedemikian, tapi ternyata Ruben kehilangan berkat, Simeon kehilangan berkat, Lewi kehilangan berkat. Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Maksud saya begini, sekalipun saya anak hamba Tuhan, saya anak pendeta, orang tua saya diurapi oleh Tuhan, orang tua saya dipakai oleh Tuhan, orang tua saya sampai mati hidup takut akan Tuhan. Kalau sayanya tidak takut akan Tuhan, maka saya bisa kehilangan berkat Allah sebagai warisan dari berkat Allah kepada orang tua saya. Tuhan itu kan kalau berkati bukan orangnya saja, tapi juga keturunannya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa berkat Allah, perjanjian Allah, visi Allah itu bukan hanya urusan orang tersebut, tapi urusan dia dan keturunannya. Tapi saya perhatikan ada anak-anak hamba Tuhan yang gak takut Tuhan, hilang berkat Tuhan dari hidupnya. Ada anak-anak pelayan tidak takut Tuhan, hilang berkat Tuhan dari hidup mereka. Ya, kita sebagai orang tua pun semaksimal kita, memang ada bahasannya, ada hal-hal yang kita nggak bisa, ya semuanya butuh kasih karunia Tuhan. Tapi mari semua kita bawa anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Dan engkau pemuda remaja, ya engkau pemuda remaja, kalaupun bapak, saudara, orang tua, saudara, papa, mama melayani Tuhan, engkau juga harus hidup takut akan Tuhan. Apalagi kalau papa, mama nggak takut akan Tuhan, kutuk dari hidup mereka, ada berkatnya nggak ada. Jangan sampai kutuknya turun, berkatnya pun nggak dapat. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber berkat. Yang kedua, ini khusus untuk anak sulung. Saya anak sulung, saudara yang kasih Tuhan, saya anak sulung. Tapi khusus untuk anak-anak sulung, dengar baik, anak sulung belum tentu mewarisi berkat kesulungan. Esau anak sulung, tapi dia gagal mewarisi berkat kesulungan. Ruben anak sulung, tapi dia gagal mewarisi berkat kesulungan.
Kenapa? Karena nggak takut akan Tuhan. Ya, ini khusus untuk anak sulung. Ada yang anak sulung yang dengar firman Tuhan hari ini, boleh angkat tangan. Ya, saya lihat di hadirat Allah saja lah ya. Kalau ada saudara yang anak sulung, ya memang secara kelahiran adalah pewaris hak sulung. Tapi dengar baik, anak sulung belum tentu mewaris berkat sulung. Kalau anak sulung menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Allah adalah kewajiban kita seumur hidup kita. Jadi bukan hanya hari ini, bukan hanya semalam, tapi besok dan di masa yang akan datang, kita tetap harus hidup dalam takut akan Allah, supaya kita tidak kehilangan berkat-berkat yang Allah janjikan dalam hidup kita. Bagian dari kita pegang janji Tuhan adalah kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, pemulihan hanya dimungkinkan dalam Kristus. Kenapa saya katakan ini dalam bagian yang terakhir? Tadi saya belum sampaikan. Dari antara 4 ini, Esau, Ruben, Simeon, dan Lewi, hanya ada satu keturunan yang akhirnya dipulihkan. Siapa itu? Keturunan dari Lewi. Kita tahu bersama, orang Israel punya imam-imam, itu dari suku Lewi. Harun itu dari suku Lewi, Musa itu dari suku Lewi, dan akhirnya imam-imam orang Israel itu dari suku Lewi. Orang-orang yang melayani Tuhan itu dari suku Lewi. Sebenarnya orang tua mereka, leluhur mereka sudah dikutuk kemarahannya. Tapi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah bisa mengganti kutuk menjadi berkat. Sebab kayu salib itu adalah pertukaran, di mana kutuk diganti menjadi berkat, sakit diganti dengan kesembuhan, penolakan diganti dengan penerimaan tanpa syarat, hukuman diganti dengan penganugerahan hadiah hidup yang kekal, dan kematian, maut diganti dengan keselamatan kita, diganti dengan hidup yang kekal, pelanggaran-pelanggaran kita diganti dengan pengampunan, dan itu semua hanya dimungkinkan oleh salib Kristus. Mungkin ada yang berpikir waktu dengar firman Tuhan hari ini, gimana ya Pak Gembala? Saya ini keturunan orang yang tak takut akan Tuhan. Papa saya gak takut akan Tuhan, mama saya gak takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Berarti kutuklah yang kuwarisi. Nggak baik kalau kita hidup takut akan Tuhan. Sekalipun orang tua kita gak hidup takut Tuhan, ada pemulihan di dalam salib Kristus. Suku Lewi adalah suku yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Allah, dan Allah pulihkan suku ini sekalipun leluhur mereka sudah sempat dikutuk kemarahan dan keberangannya. Kita juga, mungkin orang tua kita terkutuk karena dosa dan tindakan mereka, tapi ada harapan di dalam Kristus. Salib Kristus adalah harapan bagi kita semua. Yang terkutuk pun bisa menjadi yang diberkati, bahkan bukan hanya diberkati, akhirnya kita juga akan memberkati orang lain. Jangan sampai punya nafsu yang rendah, moralitas yang rendah, dan pengendalian emosi yang rendah. Itu bisa bikin kita kehilangan berkat Tuhan. Tapi biarlah kita hidup dalam takut akan Tuhan dan mengharapkan Tuhan saja. Tuhan saja. Mengharapkan Tuhan saja. Diamlah terus di dalam hadirat. Daud pernah berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Diam di dalam Tuhan, itu penting kita lakukan hari-hari ini, supaya kita tidak kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi bukan hanya mendengarnya, tapi melakukannya di dalam kehidupannya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang ya secara kelahiran punya hak. Mereka adalah orang yang berhak dari sisi kelahiran, dari sisi prioritas untuk mendapatkan berkat kesulungan. Tapi akhirnya mereka kehilangan.
sampaikan bahwa hadirat Tuhan adalah sumber berkat. Wajah Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang dinyanyikan oleh Daud sebagai ungkapan penyesalannya ketika dia jatuh dalam dosa. Dia tahu betul kalau Tuhan meninggalkan dia, kalau roh Allah meninggalkan dia, dia akan hancur hidupnya seperti Saul. Dia berkata, "Beriku hati baru ya Allah, bangkitkan rohmu yang ada dalamku, barui aku dengan sukacitamu, dan jangan ambil rohmu daripadaku." Mari semua kita bangkit berdiri.
semuanya menjadi bagian kami. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu sehingga kami tidak seperti Esau yang kehilangan berkat kesulungan. Supaya kami tidak seperti Ruben yang kehilangan berkat kesulungan. Kami tidak seperti Simeon dan Lewi yang dari segi urutan harusnya kemudian juga mewarisi kesulungan itu. Tolong kami semua ya Tuhan. Biar kami menghargakan keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Walaupun hari-hari ini situasi dan kondisi tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tapi kami harus juga mengambil komitmen untuk kami tidak meninggalkan Tuhan. Hal-hal yang utama, hal-hal yang rohani, hal-hal yang penting tidak kami gantikan dengan hal-hal yang berasal dari dunia ini ya Tuhan. Jaga kami terus ada di dalam kasih karunia-Mu, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Jaga kami ya Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau penuh. Ku percaya Engkau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain. Sekali lagi, tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami terima firman Tuhan dan biar itu bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persembahkan dengan sukacita kita. Kita angkat persembahan kita sama-sama, kita mendoakan. Terpujilah Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan memberi dan tangan-tangan yang mempersembahkan.
Biarlah itu dapat menjadi dupa yang bau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap persembahan kami Tuhan. Kami berikan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan terimalah semua persembahan yang sudah diberikan oleh umat Tuhan dan yang akan dikumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah memberi hatinya untuk ikut beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menaungi seluruh umat Tuhan dengan sejahtera, dengan sentosa, dengan pertolongan anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika mereka menghadapi jalan buntu, kesembuhan dari penyakit bagi umat-umat Tuhan yang sedang sakit. Disembuhkanlah mereka oleh bilur-bilur Yesus yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang sulit ekonominya, Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai, Tuhan akan cukupkan. Allah akan memelihara seluruh kebutuhan dari umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami. Terima kasih Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang akan memberkati setiap rumah yang menjadi tuan rumah dan juga datang ke rumah yang lain untuk sama-sama beribadah. Tuhanlah yang akan menolong. Kami berdoa untuk pemerintahan Kota Medan dan untuk Indonesia secara umum. Ada PPKM mikro yang diterapkan, yang ditentukan bagi beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Kami berdoa Tuhan, ini adalah upaya dari pemerintah untuk menekan
angka penyebaran dari COVID-19, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan akan terus melindungi umat-umat Tuhan. Tuhan akan juga memberkati pemerintah dengan segala upaya yang dilakukan sehingga boleh berhasil menekan angka penularan penyebaran dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan dan mereka yang ada di garda depan penanganan COVID-19. Tuhan akan memberkati dan tolong semuanya berikan takut akan Tuhan, sehingga tenaga kesehatan boleh berpraktek dengan jujur, semuanya boleh melakukan dengan jujur dan tidak curang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah negeri ini Tuhan, berkatilah pekerjaan Tuhan di Getrikus Alfa. Tuhan akan memberkati semua umat-umat Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari umat-umat Tuhan arahkan tangan dan hati kita ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberinya kepada kita hari depan yang indah penuh dengan harapan. Didengarnya doa kita dan dijawabnya seluruh dengan kemuliaan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Diangkatnya kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Disertainya kita dimanapun kita berada, dalam masuk dan keluar kita. Itu sebabnya terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penyertaan persekutuan dalam Roh Kudus yang terus menyertai kita hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa masuk ke Zoom meeting untuk saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.